Ketika ada sejumlah orang yang menggantikan agamanya, ingin membela agamanya, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, maka itu harus kita memberikan wadah yang resmi. Wadah resmi. Ada tempat kemudian menjadi dasar untuk berbicara, yaitu yayasan resmi. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama, berbicara mengenai persinggungan agama, berbicara mengenai dialog agama, lintas agama, kita berbicara berdasarkan lembaga yang resmi. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong, bicarakan agama orang lain, tanpa ada pijakan dasar yang kuat. Apa tujuannya? Agar supaya ketika kita memperjuangkan agama kita, masing-masing kita sadar bahwa agama yang ada di negara ini adalah agama resmi, yang memiliki ruang yang sama di mata negara. Sehingga, inilah yang menjadi salah satu unsur. Kenapa apologet Islam ini harus berdiri untuk mencegah adanya riak di tengah-tengah masyarakat. Karena kita semua punya hak untuk berbicara agama. Kita semua punya amanah. Kalau di agama non-muslim ada yang disebut amanat agung. Kalau kita ada disebut amar ma'ruf. Jadi Islam punya amar ma'ruf. Bagaimana Islam kemudian tampil untuk mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Begitu juga agama lain memiliki kemudian tujuan untuk menyampaikan amanat agung itu. Jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Begitu juga kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi sama-sama Islam, non-Islam punya misi yang sama, berada dalam payung negara yang satu. Kita tidak ingin terjadi adanya riak sekali lagi. Cukuplah yang sudah-sudah yang jadi pelajaran. Hanya masalah sepele ribut. Kenapa bisa ribut? Contoh di tempat kelahiran saya. Kenapa bisa ribut? Belajar dari titik sejarah itu ternyata karena orang Islam itu tabu tentang agama saudaranya. Agama saudara, pemeluk agama yang lain juga tabu tentang Islam. Dengan adanya kemudian dialog yang dibangun secara resmi ini, maka kita berharap ke depannya kita memulai dialog-dialog yang baik, diskusi yang baik. Kita saling menghargai. Untuk itulah kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika pencanangan kemudian dicanangkan adanya peringatan hari jadi yang kedua dari API, Apologet Islam Indonesia, maka saya punya pemikiran, kita undang pakar hukum untuk memberikan pembekalan hukum-hukum, agar kita bisa menjadi debaters yang tidak tersinggung terkait dengan hukum, tidak terjerat dengan hukum. Dengan kata lain, kita kedepannya akan memiliki kaidah-kaidah berbicara tentang agama, tidak kemudian melanggar hukum. Sepakat kita ini ya? Sepakat. Di tengah kita ada pakar hukum, kebetulan beliau juga kita undang sebagai pemateri, agar ke depan bagaimana bisa diramu berapologet itu dengan baik. Kalau kemarin mungkin ada kehilapan, ada kesalahan, ada keliruan, ada ketersinggungan yang mungkin membuat kita itu sakit. Begitu juga sebaliknya. Kedepannya karena kita cinta negara ini, kita punya komitmen bagaimana supaya negara tidak tercederai dengan adanya apologet. Itu yang kita harapkan. Maka berlandaskan terhadap ART, Anggaran Dasar Rumah Tangga Apologet Islam Indonesia, di situ tertulis dengan baik, tertulis dengan indah di sana, melakukan dialog offline dan online dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Baik hukum agama maupun hukum negara. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa merealisasikan. Oleh karena itulah mungkin kita butuhkan nanti ke depannya ada dari lembaga Apologet Islam Indonesia ini akan melahirkan sekolah-sekolah yang konsentrasinya terkait dengan apologet. Ya sangat boleh jadi kalau memang kita ingin tampil sebagai orang yang mampu menguasai tentang materi apologet, kenapa tidak kita undang pendeta, pastor untuk memberikan materi di sekolah kita? Kita undang mereka. Apa yang dimaksud, apa yang melatar belakangi kemudian misalnya sejarah gereja awal mula,
sejarah perjanjian lama, perjanjian baru. Kita ajarkan supaya ketika berdialog kita tidak keluar daripada kaidah yang ada. Yang ada sekarang ini karena kita lihat orang berbicara tentang agama tidak ada dasar pijakan. Ada yang mengatakan sama saya, nggak bisa bang, Anda harus sekolah. Enggak. Ijazah itu hanya bukti bahwa kita pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa kita itu pintar. Itu. Oleh karena itulah sekali lagi melalui forum ini saya sebagai ketua pembina mengharapkan visi misi Apologet Islam Indonesia adalah menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang dicintai oleh rakyatnya, lahirnya barisan pemersatu antar umat beragama, kita dialog tetapi tetap dalam kaidah koridor cinta kepada tanah air, sehingga kita dibatasi oleh aturan koridor. Ketika ada di antara kita kemudian yang sudah hampir melampaui batas, segera berdasarkan kembali kepada hukum yang berbicara. Sekira begitu dari saya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian, khususnya kepada para penggiat apologet dimanapun berada, bahwa kami Apologet Islam Indonesia bertekad ke depannya menghadirkan materi-materi dialog yang tentu memiliki kesinambungan dengan materi cinta tanah air. Sekira demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih abangku, kirain nggak datang, datang. Masya Allah. Silakan. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bang Zul. Utama sekali lagi dong. Selamat datang Pak Deddy Mizwan. Boleh nggak saya panggil Jenderal? Silakan. Kopral, turun makan kopral. Itu. Pangkatnya jadi Bang Jenderal Ranggabuana. Baik. Oke, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah. Mohon untuk disimak ya, karena tausiah ini akan dibawakan oleh senior kita semua dan beliau Masya Allah baru pulang dari Amerika. Betul begitu, Ustaz Bapak? Baik, terima kasih. Silakan. Dan kepada para tamu undangan, baik di Pertama dan Tamu Nasrullah yang Indonesia silakan untuk duduk di depan. Semua. Semua. Ayo. Saya temani beliau. Ayo bang. Kapan datang dari mana? Tadi pagi. Oh iya. Udah di sini. Ya Allah. Narasumber kita. Allahu Akbar. Saya curiga kopi, bang. Bang, saya curiga kopi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati pendiri pencetus yang sekaligus sebagai ketua pembina Apologet Indonesia, Bang Zuma, ketua Apologet Islam Indonesia, beserta pengurus semuanya, baik dari pusat maupun daerah-daerah, para pemerhati Apologet Islam Indonesia, dan keistimewaan kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang derajatnya sudah naik, sudah menjadi nabi. Dulu pertama kali saya kenal sama Bang Muda ini tahun 2010 masih jadi pendeta, dan saya masih ustaz sampai hari ini sudah naik pangkat. Biasanya Bang Muda ini bawa teman malaikat Jibril, kayaknya nggak hadir ya. Hadir dia, mau hadir dia kesini dia coba bawa temen. Advokat Indonesia, ada Bang Teguh Rasulullah, ada Bang Deddy Miswar, juga penasihat kita Ustaz Sudi, hadirin dan hadirat para pengurus dan simpatisan HPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sungguh terkejut Pusara minta saya memberikan tausiah pada acara bulan kedua Apologet Islam Indonesia ini. Rasanya ini bukan makom saya, ini terlalu tinggi bagi saya, tapi alhamdulillah karena ditolong, saya memang sebagai dai yang tidak bisa menolak permintaan untuk menyampaikan dakwah agama ini. Benar, usaha yang bilang Ustaz Nabawan kalau pulang dakwah dari Amerika, ya. Alhamdulillah, saya selama 11 tahun berturut-turut keliling Amerika dan Kanada, alhamdulillah sudah sampai 40 negara dunia. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di barat hari ini sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam sekarang. Maka saya sangat berbahagia akhirnya Apologet Islam Indonesia. Dulu maksudnya saya dan Pak Insan Mohokinta yang mengawali debat lintas agama tahun 2004 kita sudah debat, dan berkat daripada debat lintas agama ini kami menjadi dikenal masyarakat sampai saya undang ceramah ke Padua. Saya ceramah berkat dari Kristen ini, saya ceramah dari Australia, Eropa, Amerika, Kanada, dan negara-negara yang banyak sekali. Jadi ini adalah berkat. Dulu belum kita dapatkan apologet, jadi kita masih dialog lintas agama. Tapi 2 tahun belakangan ini, Bang Zuma membuat satu lembaga yang formal, yang resmi berbadan hukum, agar dialog lintas agama ini dilindungi oleh undang-undang. Saya sangat mendukung sekali. Alhamdulillah. Dulu Pak Deddy, kalau kami debat lintas agama, seringkali saya dilarang sama polisi. Kita sudah sewa tempat, udah banyak, kita ketemu dengan pendeta, akhirnya patah dia menunda dulu karena kita memang menunda. Ya, tidak terakhir kita mau tempat lagi kita, saya dengan dulu sudah mau 3 kali. Ya, yang ketiga patah lagi. Ya, karena tidak ada payung hukum yang memayungi debat lintas agama waktu itu.
Maka apologetik Islam Indonesia ini saya pikir sangat luar biasa dan mengundang Pak Hukum kita, Pak Rowan Rambe. Beliau nanti akan bicara lebih luas tentang hukum bagaimana umat lintas agama. Saya pikir bukan sesuatu yang terlarang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan berskala internasional di Amerika itu ada mu'allaf namanya Yusuf Estes. Dia pendeta besar di Texas yang masih Islam. Beliau setiap Jumat mengadakan Friday Dialogue, dialog hari Jumat. Beliau banyak uang yang undang para hadirin Yahudi, pendeta-pendeta di auditorium yang semacam ini, di hotel-hotel. Beliau diajari, ya, alhamdulillah setiap dialog itu ada saja yang masih. Jadi ini adalah luar biasa. Tentu tujuan dan target daripada dialog lintas agama ini dalam rangka setiap umat beragama wajib menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan dia. Sebagai pengaruh Islam yang baik, maka yang ada di otak dia, yang ada di benak dia, bagaimana dia bisa mendakwakan Islam kepada orang yang belum kenal Islam. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Dan dakwah yang paling efektif dalam konteks sekarang ini adalah dakwah lintas agama. Itu paling penting. Bang Muga, silakan beliau menebarkan agamanya, menanamkan pengaruh agamanya kepada orang yang belum seiman dengan beliau. Itu hak mereka. Karena dua agama itu kita tahu sama-sama punya misi. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyiran wa nadhira, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini adalah harus dianut oleh seluruh umat manusia. Sebagaimana ada amanat agung dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. "Pergilah kamu ke segala penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Alhamdulillah masih hafal saya, mantap biasa. Yang namanya mantan harus bisa menghafal sebagian daripada kitab sucinya. Betul. Dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut pergerakan di Sydney. Bagaimana trik-trik, bagaimana cara. Maka dakwah yang paling elegan dikembangkan saudara kita orang Nasrani dengan pendekatan sosial kemanusiaan. Mereka bantu dengan uang makan, mereka bantu dengan beasiswa, mereka bantu dengan macam-macam. Maka saya pun bangga sekarang ini ketika dakwah ke daerah NTT meniru cara-cara lama saya dulu, ternyata itu sangat efektif. Ratusan anak-anak NTT sebab Jakarta saya diselamatkan. Dan yang paling menarik bahwa mereka masih Islam itu diserahkan oleh orang tua kandungnya yang masih beragama Kristen dan Katolik. Jadi mereka serahkan. Kenapa? Karena cara dakwah saya kepada mereka itu tepat. Jadi kalau kita ingin berhasil menyampaikan dakwah ini, cukup kita mengikuti metode dakwah yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Kita kalau mau sukses berdakwah perlu pakai metode. Karena orang Arab mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, cara, metode, usul itu lebih penting daripada material. Antum berdakwah dengan materi yang bagus, kalau cara antum berdakwah tidak tepat, maka yang ada orang akan lari daripada agama ini. Maka Allah ingatkan Nabi, "Fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fadlan qalbal qalbi lan fadlu min hawlik." Dikarenakan rahmat dari Allah kepada Muhammad sehingga kau bisa berlemah lembut. Andaikan kau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, maka orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau ceramah itu lemah lembut seperti sekarang ini.
Dan ini sudah paling lembut ini, alhamdulillah. Dari pabriknya sudah begitu. Tapi alhamdulillah, dulu saya di awal-awal bersama Pak Insan Moginda almarhum, saya terkesan dalam agak sedikit ekstrim. Maka di Malaysia itu saya termasuk dalam catatan nama dari yang radikal. Ya, tapi belakangan ini semakin saya pelajari, semakin saya kaji, saya juga simak penyampaian adinda saya Pak Sumaini luar biasa. Beliau bukan terlahir dari agama Kristen, tapi luar biasa banyak amalan beliau tentang Injil. Jadi luar biasa. Saya yang terlahir dari Kristen, besar di Kristen, belajar di Kristen, tidak sebanyak beliau amalan Injilnya. Kenapa? Karena saya lagi berusaha menghafal Al-Quran. Kalau Injil cukup saya baca di lembaran-lembarannya itu. Karena memang sulit menghafal Injil itu, Bang Nabi juga ini, Masya Allah. Ya. Tapi saya yakin Bang Nabi ini susah akan dapat hidayah ini. Saya yakin. Saya kan baru 2 kali debat sama beliau. Yang ketiga insya Allah akan masuk nanti. Ya, waktu gaya insya Allah ya. Nah. Ya, saya kemarin ini hampir mau berjumpa dengan Sekundi Ibrahim. Saya juga pernah dengar sama di kami dengan Sekundi Ibrahim. Dulu mula-mula kita di Bandung, ya, kemudian kita di Jakarta. Beliau ini dulu orang yang kedua dari Islam. Dia bisa bahasa Arab cukup bagus, tapi ya nasibnya beda dengan kita. Dan kita dakwah ternyata luar biasa ketekunan beliau. Ya itu sudah pilihan masing-masing. Dan Islam ini Pak Buya sangat menghormati perbedaan keyakinan. Bahkan dalam Islam dalam Al-Quran itu tegas. Dan boleh orang Islam mengejek menghina agama lain. Wa la tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah an yadhim. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina sembahan-sembahan agama lain, mereka nanti akan menghina Tuhan, menghina Allah lebih dahsyat lagi. Jadi betapa dalam Islam itu sangat dihormati asasi. Maka tidak heran kalau sekarang di dunia mereka melihat Islam ini, tadinya Islam dianggap sebagai agama yang teroris, agama yang radikal, agama yang salib. Sekarang agama yang paling besar kemajuannya diterima dengan mudah oleh masyarakat dunia sekarang ini adalah agama Islam. Alhamdulillah. Sekarang di Inggris setiap anak lahir sekarang rata-rata sudah dikasih nama Muhammad. Nama yang paling dicintai sekarang di Inggris, nama Muhammad. Sudah tidak kurang 5.000 bayi di Inggris, namanya Muhammad. Alhamdulillah. Di Amerika itu hampir tiap hari orang masih Islam. Hampir tiap hari. Saya pernah bingung sholat Jumat itu di teras luar sana ditaruh kursi-kursi. Semula saya berpikir kursi ini adalah orang-orang yang disable, orang-orang yang uzur, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi itu siapa yang isi? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Alhamdulillah. Dan kadang-kadang habis sholat Jumat mereka ngadu ke depan untuk masuk agama Islam. Saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya, berdasarkan fakta. Saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana di mana hari ini terjadi kebangkitan Islam itu secara besar-besaran. Maka para apologet ini saya ajak semuanya bersama Pak Sumar, ayo kita bangkit, pelajari perbandingan agama. Cara yang paling efektif berdakwah kepada orang muslim adalah dengan cara ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utus seorang nabi pun kata Allah untuk berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Seorang nabi akan berhasil berdakwah kalau dia berdakwah menggunakan bahasa kaum yang dia dakwahi. Maka kita sekarang dalam konteks sekarang ini, kalau antum ingin berhasil berdakwah kepada orang lain, jangan pakai bahasamu, tapi pakailah bahasa yang kau dakwah itu. Artinya gini, kalau kita dakwah kepada orang Batak, pakai bahasa Batak. Dakwah kepada
orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Dakwah kepada orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Dalam konteks yang lebih luas lagi, dakwah kepada orang Yahudi, pakai bahasa Yahudi. Dakwah kepada orang Kristen, pakai bahasa Kristen. Dakwah kepada orang itu, pakai bahasa itu. Artinya apa? Referensi dalil yang kita gunakan, kita ambil dari kitab suci mereka. Maka dengan demikian, kita akan berhasil menyampaikan dakwah ini. Dengan catatan, tidak boleh menyinggung keyakinan mereka, dakwah dengan cara-cara yang elegan. Itu yang kita laksanakan selama ini. Maaf, saya bukan riak, ya. Ratusan orang saya ajak ke dalam Islam ini dengan cara yang seperti itu. Apa? Dakwah menggunakan bahasa kaumnya. Saya cuma gagal menghadapi tugas saja. Ya, yang lain banyak berhasil, alhamdulillah. Tapi yang satu ini memang terlalu mantap iman Kristennya ini. Luar biasa beliau ini. Kasih terus dia dibangunnya. Ya. Maka tidak heran kalau beliau naik jabatan menjadi dai. Karena sudah tidak ada lagi apologet Islam yang bisa mengalahkan beliau. Masya Allah. Ini saja yang dapat sampaikan karena waktunya terbatas sekali sebagai pembicara kita. Sekali lagi, selamat kepada apologet Islam Indonesia yang berminat kedua pada tahun ini. Mudah-mudahan API ini terus semakin jaya, semakin hebat dan istiqomah di dalam dakwahnya. Amin. Ya Amin. Dan tetap kita menjaga toleransi kita antar umat beragama. Dan mari kalau nanti dibuat hukum, jangan sampai debat kita agama ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, tetapi ada payung hukum. Selagi kita menjalankan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang elegan, saya pikir tidak ada masalah kita kembangkan debat-debat lintas agama atau di Indonesia ini. Selamat kepada Bang Zumar, beliau sudah memprakarsai lahirnya sebuah lembaga yang resmi API ini. Mudah-mudahan yang lain terus bisa mendukung kegiatan dakwah beliau. Saya akan terus mendukung dakwah daripada apologet Islam Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih ya, sedikit saya dapat informasi bahwa dari Januari sampai dengan September tahun 2024 ada 150 orang yang kalah. Jadi insya Allah ya dikalahkan lewat APBI. Oh ya, oke, Islam Indonesia. Baik, saya lanjutkan acara berikutnya, yaitu mari kita dengarkan dari surat-surat tausiah sedikit dari seorang Jenderal Nagabona. Orang judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya menjelaskan inisiatif pada kesempatan gelar kedua API di masjid ini bisa langsung bertemu kedua pejabat semua Ustaz Ali, ada Pak Resmi dan sesuatu Bapak Andi Polres yang sudah belumnya yang baru ini Bapak Polres yang sebelum ini sudah rahnya
Kalau daripada dia, jadi setiap hari saya monitor, saya nggak maksudnya dan saya lihat bagaimana politik Islam ini berdebat membela Islam dengan membela diri sendiri dengan membela. Jadi kadang-kadang saya tahu sendirian. Mungkin karena banyak melihat pengelolaan jadi kita bisa melihat sebenarnya. Kadang-kadang memang berdoa justru dan mencerahkan menambah keimanan kita pada Islam dan juga merasa berkontribusi kepada pencegahan dan pengelolaan. Jadi saya berterima sekali kalau kami punya cita-cita keinginan untuk mendirikan pesantren atau Islam. Kalau kita sekarang hanya orang-orang tertentu yang bisa dikatakan masuk ke pengalaman lintas agama ini, ya tersangka. Dan bagaimana mereka yang tidak bisa masuk ke pengalaman tersebut. Jadi perlu adanya para kelompok Islam yang membagi pemahaman. Saya kira ini sangat penting sehingga spirit membela Islam, spirit mencegah pembangunan terus berlangsung dari zaman ke zaman. Saya kira bisa sampaikan sebagai apresiasi saya kepada para politik Islam yang sudah dengan bergembira melakukan debat lintas agama membela Islam. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik, acara selanjutnya adalah perhatian kepada hadirin semua yang berada di sini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya mau tanya sama Bang Najib juga sebentar ya Bang Nuga. Saya Bang Nuga, apakah sedang duduk di antara mahasiswa semua sini? Benar? Apakah ada yang merasa terintimidasi? Lalu yang pertanyaannya, apakah Abang merasa terintimidasi oleh kami umat Islam? Tidak. Artinya, karena saya juga sekarang sudah mulai live dan berdebat dengan beberapa saudara-saudara yang Kristen, mengatakan bahwa umat Islam itu ya jangan hancur dari gereja begitu. Bagaimana pendapat Anda sebagai nabi dari Anda? Silakan. Sebenarnya kalau orang Kristen itu punya hati yang kasih, tidak ada kebencian, tidak ada sama saya. Itu tidak akan terjadi juga seperti yang katakan pembongkaran keributan. Karena mereka itu harusnya mereka harus memiliki hati yang kasih lebih sama diri kalau tidak punya kasih. Artinya, Abang Nuga, Anda merasa nyaman di sini ya, dan tidak merasa terintimidasi. Baik. Sama Nuga? Sering kali. Tapi sekarang sama seperti Ustadz Adakan, saya udah sanjung terus dia. Jadi nggak pernah lagi menghujat, sampai sekarang nggak menghujat Islam lagi. Dulu kan suka menghujat, sekarang nggak lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara media syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinkan kepada yang berhubungan dan saya hormati juga saudara sebangsa
terakhir tidak dua mungkin sama lainnya karena usia saya jauh di atas tidak inilah bentuk persatuan Republik Indonesia untuk NKRI bahwa dalam suasana seperti ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersatu berbeda. Ini persatuan. Persatuan itu bukanlah dua rasa agama. Baik boleh beda-beda agama. Namun kita tetap rukun dalam ini contoh yang biasa yang ditujukan oleh Anda hadir di sini dan dalam suasana memuliakan budaya. Saya ada lucu yang saya lihat ini dengan Habibullah Subang. Dalam bahasa hukum ada kontradiksi interminus. Usia jauh lebih tua saya, tapi kenapa saya terpanggil kembali Bang Zuma? Rasanya kalau saya panggil Habibullah Subang, Pak Abdul, dan saya merasa dosa. Kontradiksi interminus. Hari ini saya akan sebentar, tapi dalam besok saya perbaiki kembali menjadi bangsa. Hari ini juga awalnya saya mendengar Anda deg-degan dan komplain dari saya. Apa sih? Kenapa begini? Bukankah itu sangat kasar, sangat vulgar? Tapi setelah saya terima, ternyata Anda berada dalam ranah yang seperti itu. Tidak ada cara untuk keluar dari ranah. Ranah yang Anda tempuh, ranah yang penuh ranjau, duri, pacabeli, luar biasa. Bukan Anda sedang menyampaikan sebuah tausiah terkait syariat, tetapi Anda sedang berdebat yang luar biasa untuk keberanian, untuk kemampuan, kecepatan berpikir, kemampuan menangkap esensi, dan kadang-kadang berada pada titik-titik tidak sempat kita jelaskan sudah mau. Dan saya melihat ini kemampuan yang sangat. Oleh karena itu saya berpikir, saya rasanya Allah telah memberikan banyak kepada saya, waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Tapi saya tidak seperti Anda. Anda telah mengorbankan, tentu Anda yang saya sebut langsung ini, Anda dan kakak Ustaz Sudi, Ustaz Yusuf, kemudian ada Syah, dan saya semua pernah saya lihat. Saudara Nora, Indah Nora, semua saya pernah lihat, dan berkali-kali saya tidak tahu ini sebagai siapa ada Pak siapa ada di sini ada kalau kita mau Ada beliau tadi. Oke. Saya selalu berpikir ini saya tidak boleh diam saja. Saya harus mengingatkan ada dalam peradilan itu yang sangat berpotensi menimbulkan masalah. Ketika debat dengan Anda tidak mampu diruntuhkan, maka Anda akan diruntuhkan lewat satu alat, yaitu alatnya. Nah, saya berpikir harus saya masa saya tidak mengorbankan apapun, Anda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya yang sedemikian besar, bahkan potensi
hidup Anda sudah korbankan. Dan ternyata saya di titik itu saja saya tidak turun tangan, saya sangat besar. Dosa besar saya kalau punya sesama. Dan ini adalah ke depan kita ada di dalam ranah hukum yang tepat agar apologetik Islam ini tidak mati suri ketika hukum dilakukan. Apologetik Islam itu harus bertahan panjang. Perjuangan Anda semua ini tidak hanya pada titik hari ini, tidak. Kita akan cukup depan harus selalu bersama dalam ini. Kita jaga agar berada dalam frame dan mampu pada poin saya bisa berjuang bersama Anda. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa kadang-kadang kalau saya orang tua mendengar ketawa biasa sakit benar. Ketika saya dengar ada ketawa sakit benar kalau saya orang tua. Tapi ada saat tertentu saya senang dengan ketawa Anda itu karena sangat meyakinkan orang lain. Tapi itu seharusnya tidak boleh saya simpan. Harus kita saling koreksi yang saya lakukan agar ketawa Anda itu selain menyejukkan umat juga sejuk bagi ribuan orang yang berada di bawah. Ingat, debat Anda itu bukan hanya lawan debat. Jangan pikirkan hanya sekedar lawan debat, tapi yang besar orang yang dari bawah yang ada di sana ingin tahu bagaimana Anda menjelaskan. Ada sedang saya dengan ketawa Anda pada saat tertentu, tapi saya juga kadang-kadang mungkin ini harus seakan ketawa yang menyenangkan umat lain agar kita berada karena syiar yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita letakkan dari permasalahan-permasalahan apa yang berpotensi timbul dari persoalan hukum, tapi kita praktikkan kembali agar apologi Islam secara saya khawatir adalah yang paling saya khawatirkan beberapa langkah yang sedang dilakukan pihak untuk merekam semua kesalahan kita, direkam sedemikian rupa, divideokan sedemikian rupa, direkam sedemikian rupa, nanti diedit di bagian tertentu yang tidak terdengar secara hukum karena dalam proses peradilan sering tidak berkesempatan untuk didengar secara hukum yang diperdengarkan oleh bagian ini. Nah, itu yang harus kita jaga karena kalau itu berhasil kita dibuka pada dalam hukum selesai. Walaupun saya ingin yang nama kedua mati satu muslim, insya Allah saya yakin Islam tidak akan bisa dibuka. Saya kembali ke sebelumnya itu kembali semakin bangun sumpah, makin maju dan saya yakin waktu sedang tidak jangan gentar waktu sedang karena saya yakin tanpa gentar sedikit pun beliau ini kalau ada satu beliau ini saya selalu ketika kepada semua pribadi serah tidak pernah marah. Tapi juga kita Rasulullah SAW serah Tuhan kita serah, kita suci kita serah, disitulah berakhirnya beliau. Sampai-sampai saya katakan sering saya telepon Pak Haji, tolong tidak semua, jangan sampai dibiarkan tidak. Itulah Pak saya berikan ini sekarang. Saya sering sebut terima kasih dan saya semua ini ketika saya tidur jangan berdiri dokter marah. Terima kasih. Itu yang saya libatkan, saya semakin salut dengan perjuangan beliau. Tapi beliau adalah manusia. Ada saatnya ketika
semua sebenarnya sedang merahasiakan pribadi Rasulullah. Hanya membawa umat, ribuan jutaan umat yang ada di tanah Anda. Jangan Anda lupa bahwa Anda umat dalam. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar nasihat dari Om Nabe sebagai Ketua Pradi. Singkat saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatkan luar biasa. Begitu juga Profesor Tengku Nasrul sudah menyampaikan. Dan saya akan memberi memang saya ingin selalu cuma dunia berusaha kita memaafkan sekali putra bangsa yang bisa kemudian Mas Sudi ini Pak D dan kenapa kita tadi ini bukan baru dari yang sekarang Ustaz Nabawan. Kalau saya tidak salah ingat apa hasilnya Pak Ustaz bulan beliau masih baru keluar dari pendidikan dari sekolah. Kemudian saya ajak ke tempat masjid yang saya tinggal untuk jadi khotbah. Bahkan Ustaz saya di masjid itu mau mencoba dia sebelum khotbah harus saya sangat khotbah sekali karena masalahnya beliau pada itu masalahnya. Demikian juga para hadirin, para pemimpin yang saya tadi rekan saya sudah menyampaikan tausiah informasi begitu dan masjid mungkin kita mengenai untuk sunnah saya mulai dari awal masih periode Zoom pakai Zoom dalam seri termasuk dan Nabi masih sudah kenal pada teman dalam periode Zoom. Ustaz Yusuf juga dalam saya jangan dikasih. Berdiri juga datang loh. Ada yang berdiri, ada yang datang. Masya Allah, sehat antum. Sehat kan? Abang tuh sehat kan? Cuman kopi. Kopi. Oh iya. Langsung jalan. Silakan dilanjutkan Om. Baik, silakan. Mulai dari zaman masih pakai Zoom. Kemudian saya pikir bahwa saya pribadi dan saya kenal kemudian teman-teman ini semuanya saya nanti punya banyak istilah akidah yang dan tidak di lapangan sudah berpikir bagaimana caranya melindungi para pemimpin apalagi itu ulama itu masih penceramah, pendeta, kristologi. Kemudian terjadi beberapa kali pertemuan dan itulah dari Zoom menjadi sekarang
kita sudah bertindak. Makanya pada waktu 2 tahun yang lalu saya mendesak adanya jemaah di Makassar agar segera dibuatkan badan hukum. Alhamdulillah dengan lama waktu itu langsung berarti diberikan yang namanya Apologet Islam Indonesia ini. Jadi sehingga dengan demikian bahwa untuk negara-negara Apologet tadi sudah disampaikan dari jemaah agar supaya dan sudah dibenarkan. Dan sikap kita juga seperti saya kembali kepada masalah. Kita langsung bertindak berlebih di bawah Adina. Andi mana Adina? Saya melihat bacanya. Andi mana Andi? Andi sekarang dua. Nah ini. Jadi mentor kita semuanya mesti yang telah usia 27 tahun ini sudah menekan asal makin barangkali ya bukan ibu sudah 72 tahun ini benar-benar kita meningkatkan pribadi agar supaya hanya dari pagi ini dapat kita rasakan tingkat paling bawah. Namun karena kesalahan dari Jaimah pernah saya usulkan bahwa dari kegiatan organisasi yang saya pimpin untuk ini juga berkompetisi dalam program dalam desa dan sekarang ada kegiatan termasuk secara kita dan sudah itulah kira-kira kalau saya teruskan ini baca saya ini ada kerana saya kira demikian supaya dan juga perlu saya ingatkan pada saat lain ada usulan yang berbeda tahun saya lagi bineka malah saya sendiri di TikTok itu naik saya sudah saya WA jadi tolong karena dengan dari saya menggunakan sampai di kelewatan contoh yang sampai dengan itu sebenarnya saya gunakan tapi masih tidak melakukannya adalah perkataan sebagai proyek. Oleh karena itu kami dari seperti Bapak Ibu Soal, Ibu saya, maka itu kalau ada di bawah kita jadi pemahaman di atas dan kita banyak mengira kegiatan itu cepat dinaikkan dengan mampu dan dengan ingat dan siapa ini berkembang pada pengalaman beliau melakukan. Kalau saya dapat saya mau jangannya keadaannya seperti ini. Nah kalau kita masih tidak ada kasus ini sudah terjadi ini pada para peneliti dan juga hal yang bersifat namanya sudah ada yang diterlibatkan lagi jelas atau secara langsung supaya tidak masing-masing untuk tidak ada masalah begitu. Sekiranya demikian saya ingin saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dari Bang Lek, silakan. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi karena sudah masih saya yang buka bunga. Kepala saya berada di fokus. Ada Rabe, Rati, lalu kalau kita ada ngomongnya, Profesor, jadi mungkin karena saya bisa itu keuangan dibanding beliau-beliau ini saya mengerti akan karena produknya karena yang namanya ambil
Jadi banyak sekali kami buat yang bisa digunakan untuk menjelaskan kembali. Itu yang pertama. Kedua, bahasa-bahasa yang unsur-unsur yang ada di pasal 156 itu adalah unsur-unsur yang kata bahasa umumnya itu plesetan atau tidak jelas. Jadi sebenarnya kita bagi umat Islam sudah diberikan panduan dari buku, dari segala buku. Satu adalah Sulaiman atau Sulaiman. Jangan menghina sama orang lain. Itu adalah orang kita supaya tidak terjebak dalam namanya aktivitas ini. Itu pertama. Yang kedua, dahulukan adab seperti ini. Mungkin untuk orang-orang di sini tahu saya bagaimana ngomong itu tidak cuma saya bisa mengawal lagi kalau ngomong betul. Tapi suatu orangnya, pola pikirnya, dari sini bukan Tuhannya siapa, bukan agamanya siapa, orangnya siapa. Jadi kalau kita menghina atau menghina orang lain sudah cukup. Jawaban kita dan saya guru saya ini beliau kami mualaf saya dan saya mualaf saya bisa sholat sendiri ada yang saya mualaf 21 saya mualaf jadi mualaf senior maka senior alhamdulillah ini kita polisnya akan di sini guru pada akhirnya itu lalu kita tahu saya oke mungkin kalau manajer ini punya jadi kita tuh akan komunikasi kalau berada di program yang saya menilai alhamdulillah untuk komunikasi mungkin kita sesuatu yang komunikasi jangan dan juga saling ada yang ada hal yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang pada Ustaz Tema. Kami kita mempunyai sedikit saya silakan. Terima kasih semua semua. Berdiri. Sudah lihat gantengnya. Hari ini saya mengucap syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, HPI dan semua adik-adik saya yang selalu saya panggilkan. Saya tidak peduli mereka suka tapi yang penting saya panggilkan karena saya ini dijadikan anak. Tapi kalau tidak juga Tuhan Guru, apa kabar? Kalau mereka karena Bung Hani selalu bilang bahwa Ustaz ini ada ini, tapi jangan saja Bung Hani tahu saya kalau melihat beliau jangan melihat dengan suara itu senang karena dulu waktu ada kejadian di Bandung itu beliau yang tarik saya masuk karena itu benar bisa jadi tinggal sehat aja masuk itu masih di lantai 2 di itu sampai di sana ada satu kejadian dan saya memang apa ya begini adik saya waktu semua namanya itu kalau melihat ada yang namanya itu kayak kita benar-benar
dakwah itu tidak mau kita ada yang lain. Jadi kita pindah sendiri-sendiri. Jadi naluri aja naluri apapun yang besar itu. Ini orang. Jadi orang harus habis. Jadi dia masih besar. Jadi kalau dengan nama dia itu saya harus saya sudah sampai. Makanya saya langsung karena beliau. Karena beliau orang yang sama. Atau cuma ini kita cuma yang kita lewat media karena saya tidak pakai TikTok. Saya karena tidak boleh pakai TikTok. FB itu dilarang. Saya sekarang pakai WhatsApp aja karena sejak 2020 Kiai itu sudah bilang kami tidak boleh pakai. Jadi saya sekarang itu saya pernah apa-apa saya bilang kalau saya TikTok rival yang tinggi atau Koresh atau mengganti begini lalu saya masuk saya keluar dan saya hapus itu. Saya berani karena orang dulu bilang begitu kamu tidak pantas kamu tidak boleh belajar bukan di situ kamu jangan sepeda motor jangan saja tidak perlu orang kenal kamu tidak perlu kamu cari popularitas tidak perlu kamu cari uang di semua Allah berikan jangan nomor kamu masuk ketemu orang tua tahun 2013 di Sarina lantai 14 itu lantai paling pertama kali ketemu beliau memang main asal di gereja dulu dan pemimpin alhamdulillah sekarang dia sudah nabi kemarin pas saya membuatkan dari tangan salah itu saya sudah kontak kepada Profesor Amin Agus Profesor Amin di Andor Bagus belum datang berkata saya berkah kenapa pemain basket gimana pemain basket dan kita masih tahu jadi lalu Tuhan guruku besar apa yang pertama kali membawa saya ke tablik di Marunda dan tablik itu sangat bermasalah itu beresiko tinggi karena diadakan di kompleks tower ataupun rumah susun punya suci PZU channel suci desa suci udah dan mereka mau masuk ke Islam Marunda dan sekitar kota beliau ajak saya untuk berisiko ini saya ikut susah tapi memang saya ingin saya jalan sama nyari oke untuk siapa mau kami kita waktu itu saya suka jalan sama orang ini lalu Tuhan guru itu waktu ada saya masalah ibadah skripsi karena waktu saya memberikan beliau itu sudah berkata masuk di virus waktu selalu orang Aceh mengenai apa dari tapi di Aceh waktu saya masalah dari sini waktu itu didirikan oleh Tuhan Guru Ustaz Al-Karimi Ustaz Al-Karimi di Surabaya dan di seluruh saya beliau berdiri pada itu jadi jam 2 malam karena dari sini dilaporkan itu 90 dilaporkan oleh 7 gereja itu 7 gereja dari 2 Surabaya dilaporkan jadi saya kenal lalu Tuan Guru Kok beliau masukkan tentang wilayah asal lalu
Yahudi almarhum Ustaz kita dulu yang punya Ustaz Abu Syekh. Dia sudah tapi hubungannya luar biasa dengan saya semua. Sampai sekarang di kantor itu di Jepara pun itu masih bukan itu merupakan untuk api dan semua mobil. Tuan Guru Al-Syekh alhamdulillah. Ya. Lalu kalau yang paling pojok itu kita sudah mulai dari tahun 2011 waktu masuk majalah apa? Kita lalu yang di depan ini rombongannya apa juga udah terus kedekatan kita sampai begini. Tuan Guru begini, sebentar, saya ingin tahu sebentar. Ulang tahun Abi kedua, ya. Saya sebetulnya tidak tapi saya tidak kasih waktu ini dalam ngomong saya. Terima kasih. Saya punya ada pesan dari Tuan Guru kita dapat masalah dan Tuan Guru kita sudah di MUI pusat di proklamasi yang hari ini alhamdulillah ada peserta dan juga Tuan Guru yang ada di Fama. Kemarin saya berdiri di tempat saya duduk di cuma hari itu dari semua dari saya di stop jadikan TikTok baru mati. Kalau sudah tahu tentang ini, kita punya saudara yang Nasrani yang Kristen dan memang dia awam dan kita yang untuk marah, coba ke situ. Saya sudah bilang kita tinggal di media, saya tidak berbicara. Bahkan alhamdulillah saya akan sampaikan itu saja. Kenapa? Karena setiap kali ada yang mati di media, itu kita punya Tuan Guru, kita punya kiai, kita punya sepuh di proklamasi dan di Kerama menangis. Itu kita punya apa yang kita kecil, ya kita punya sayang cinta kami kita pilih. Ya tahu saya itu setiap kali nonton itu menurut saya ada bincang naik motor puncak yang tak enak terus turun cari tempat tertentu kau masuk ke kami. Oleh sebab itu saya selalu harus saya buka TikTok dan belajar nanti lalu saya masuk ke dalam komunikasi. Barang ini dengan barang sebentar, saya minta ya, sebentar. Saya sebentar berikan oleh saudara lagi, sudah begitu. Ya, karena dari 10 departemen yang bersama kata yang saya belajar mengaji, kajian 10 departemen secara sendiri. Kami dari sini datang pada sudah mau bekerja seperti saya tidak tahu. Begini, pesan dari Tuan Guru kita, mari jadikan kita itu bakal orang kafir, ya betul. Tapi insya Allah kita menjadi ladang di kawasan pun menyampaikan rahmatan di alam. Jangan biarkan orang-orang memanggil situ. Lalu ada Islam ini, sampai biar kita kasih lihat sama kawan-kawan supaya orang tahu bahwa orang tersebut supaya kita perbedaan alam. Udah nggak, it doesn't make sense. Sekarang, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. You let someone baku mati di atas pancing orang untuk mati darurat, lalu kemudian waktu durasi panjang untuk semua mati. Kasih tahu. Kenapa? Karena ini perbuatan ulama di mana dan habis kalau itu saya itu pertanduran kalau bukan nanti dari api atau dari naik sembarangan dilayani dengan tiada harus pertanduran. Kayak kalau tidak perlu apa yang terkenal dari orang itu. Tapi saya sampaikan
kalau Tuhan itu dari kami berdasarkan tapi kita begini saya cerita dan saya tidak mohon dan tidak cewek. Jangan biarkan cewek itu ada kata sesuatu. Jadikan kita dan sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan dan rahmat, cinta kasih, tutur kata yang sangat dan baik. Jangan mau melayani orang lain kalau mereka dalam pancingan dan supaya kamu orang tidak lupa. Saya turun dengan aku dalam maaf lalu maaf dari semua pihak. Sasaran kita bukan pemilik jalan Kristen. Sasaran kita cuma dan motor. Saudara saya dari Indonesia agar tidak ditipu lagi, tidak diprovokasi oleh channel-channel Kristen yang tidak jelas siapa identitasnya, gereja di mana, latar belakang pendidikannya apa, lalu definisi apa, yang bertugas gereja sebagai apa, itu yang ramai sekarang. Itu pandai itu, kasih tahu bagi mereka, jangan lagi support, jangan lagi kasih uang, jangan lagi kasih donasi uang, jangan-jangan yang kita sebenarnya nggak tahu, kayak pil pagi, pil manis, pil asam, tanpa kaki, tanpa roti dan sebagainya. Lebih baik kasih bangga dan kawan-kawan naik kelas, kenapa? Kita lebih kurang. Itu apa saudara? Itu hiburan buat kita. Sudah ini kan? Ya, hiburan aja. Tidak. Kayak kalau kita, ya kan? Akhirnya saya sampaikan, mari jadikan kita bermanfaat. Jangan bermanfaat. Jangan bermanfaat. Punya diri, punya filter. Jangan dijadikan channel sampah yang kayak preman kubri di depan kita harus sama. Punya kelas. Kalau memang tidak mau lagi melayani orang itu, terus debat-debat kayak siapa? Saya punya apa di depan berulang-ulang sampai kita yang pakai jihad, lalu jenggot, nggak jelas dong, tindakan. Tapi kalau misalnya otomatis orang telepon otomatis Allegro, lalu pendeta siapa, Budika atau hebat kan, naik kamu debat. Tapi kalau sama mereka tidak mau, kenapa? Engkau menurunkan harga channelmu. Engkau muslim, walaupun jiwamu followermu cuma 1000, engkau muslim. Engkau tidak pernah diciptakan dari ekor. Engkau dalam kepala di depan. Engkau trendsetter, bukan follower. Stop dari ya bisa cuma foto cuma bikin kata-kata yang mungkin bisa disampaikan orang Islam dan rubah value jadi lebih mulia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum kita semua tadi bertema di stage dari Formulan, kita sebelum istirahat sholat asar. Sebentar, jadi saya boleh bicara sedikit ya. Jadi kesimpulannya Ustaz yang sampaikan seperti yang Ustaz Kabalan sampaikan di awal. Ya, beliau menyampaikan berjidalah berdebatlah dengan baik, dengan hikmah dan kasar. Seperti itu. Kita semua. Oleh Guru Desma, silakan. Diberikan kepada siapa? Ustaz Eka. Ya. Jadi saya dulu kota ya. Ya. Selamat kepada Bapak Jenderal Gabungan. Semuanya. Berkebun. Kemudian setelah kami
masukin kepada pasukan jabatan. Boleh dicek kaosnya, Ustaz? Ya. Kaos spesial dibantu lagi. Selanjutnya. Opung Rambe, silakan. Oke, luar biasa. Ini akan Usaha MC dalam membutuhkan. Ya. Kang Luga ke depan, itu dulu nih. Sini, Luga nih. Tengah diapit bloket nih. Bentar. Kang Luga tahu juga, Bang Luga. Datang kan, ikutin aja. Minta tolong kerjasamanya supaya kita berproduksi agar rakyat kami untuk kembali ke tempat dan tolong sekali 5, 4, 3, 2, 1 mohon izin mulai nah, untuk Pak bisa Kalimantan ya? Kata mereka itu, Ustaz. Oh iya. Oh iya betul.
Terima kasih Bang Deddy. Informasi pada guru seperti ini. Seperti ini beliau adalah seorang ibu yang matanya subhanallah yang beliau jadi beliau jadi sabda beliau mengorbankan waktu. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya dari Kemayoran. Iya. Ini saya juga bisa memberitahu kepada disabilitas ya fasilitas. Kalau kami saya kasih tahu mereka ini harus pakai share masuk menurut saya mereka dengan ketemu dan juga tidak memberikan tidak buka dengan baik gitu. Kalau misalnya ini terus diajak ini mereka sudah tahu karena saya sudah mengatakan Mana tadi yang di sini? apa Yang di sini. bahan dari hati saya sudah beritahu kepada mereka dan kalau mereka teman-teman saya sudah istiqomah. Semoga panjangan doa itu dan yang hidup di jalan Allah dan dibalas selamat di akhirat dan Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan kembali semua. Jadi kita sudah Ibu Kayu Dewi silakan. Bu Dewi silakan. Kalau nggak di situ aja, Iya di situ. di sini, biar nggak repot di sini. Kasih. Di sini aja. Sini deh. Sini aja. Silakan bisa menjawab. Di mana? Di atas pun. Iya. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya, Mbak Ewi. Pak Haji sama Pak Haji. Saya alhamdulillah ada rezeki yang saya sumbangkan, ada Al-Quran, ini hanya sebuah saja untuk rekan-rekan yang sudah dimulai. Ini adalah Al-Quran, ada juz Amal, ada juz Amal, ada juz Amal juga, ada tuntunan sholat yang sekiranya dari kami menyebarkannya untuk diberikan kepada rekan-rekan yang sudah Insya Allah. Baik. kita semua yang hadir pada hari ini. Siap. Saya berikan ketua. Oh, siap. Saya bilang Oh, sekarang Jerman. tukeran berarti ya? Oh, siap, ini kita terima. Saya kumaha ya? Sok gue. Nah, terjemahan. Sok mangga. Ini tukeran ceritanya ini. Baik, siap. Oke. Insya Allah akan kita salurkan sesuai dengan keperuntukannya untuk para mualaf. Terima kasih, semoga jadi jariah. Mohon diterima juga souvenir dari kita ya, Apologetic Islam Indonesia. Siap, terima kasih semuanya. Ya, panggilan kepada Indra. Oh, mana Pak Indra? Oh, ngapain diambil tadi ya? Sini.
Mana? Pak Indra. Oh, Jadi kan jadi malam ini. apa? Siap Pak Haji, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah baru ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jumpa. Oh, siap Pak. Bisa. Awas. Baru datang. Kenapa? Bawa dua aja nggak apa-apa. Bawa dua aja. Aslinya ya. Oh, mana tuh? Makasih Bang Juma, Pak Ali. Oke, sama-sama siap. Sebentar. Oke. Alhamdulillah kita tutup dulu live ini. Insyaallah kita sambung lagi. Siap.